Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau buat pempek ikan gabus. Sebelum memulai video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like video-video yang ada di channel ini, dan share ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa menonton video ini. Terima kasih. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pempek hari ini, di sini ada 1 kg ikan gabus yang sudah digiling, 700 gram tepung tapioka atau sagu, mereknya bebas, 2 sendok makan garam, 2 butir telur ayam, 450 cc air, dan ini 1 butir telur yang sudah dikocok lepas untuk isian di pempeknya nanti. Sekarang kita akan langsung buat pempeknya. Sebelum membuat pempek, kita nyalain dulu kompor. Di sini kita pakai penggorengan yang udah kita isi air, kita kasih minyak supaya nanti adonan ikan gak lengket. Ini bisa pakai wajan penggoreng ataupun panci ya teman-teman, seadanya aja di rumah. Pertama-tama ikannya kita masukin ke dalam wadah. Lalu kita haluskan, hancur-hancurkan menggunakan tangan. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk rata. Masukkan lagi. Setelah rata, tambahkan 2 sendok makan garam. Kemudian aduk lagi sampai adonan rata dan terlihat mengental. Setelah adonan cukup mengental seperti ini, kita tambahkan telur ayam. Kemudian aduk sampai rata dan menjadi satu bagian dalam adonan. Setelah tercampur rata seperti ini, tinggal teman-teman tambahin sagu ke dalam baskom adonan. Kalau aku 700 gram sagu langsung aku masukin semuanya. Lalu teman-teman aduk rata seperti ini supaya nanti pempeknya enggak keras. Jadi baskomnya sambil teman-teman putar seperti ini. Biasanya kalau pempek ikan itu dia enggak mau terlalu sering diaduk. Jadi baskomnya yang harus kita aduk, terus lakukan seperti ini sampai adonannya tercampur rata. Setelah rata seperti ini, tinggal kita bentuk. Kita bersihin dulu bagian tangan kita yang udah lengket seperti ini supaya nanti adonan nggak menempel. Setelah adonan seperti ini, tangan kita sudah bersih. Sekarang kita ambil tepung tapioka sedikit aja, kita oles di talenan, nampan atau apapun yang teman-teman punya di rumah. Kita ambil adonan ikannya, kira-kira aja ya teman-teman, nanti ukurannya besar atau kecil itu kira-kira maunya teman-teman seperti apa. Pertama kita buat pempek lenjer dulu ya. Nih, adonannya segini.
Terus jangan lupa tangan kita dikasih sagu biar nggak lengket. Kemudian adonan ini tinggal kita gulung-gulung seperti ini. Ratain ujungnya. Kalau tangannya lengket dikasih sagu lagi ya teman-teman. Jadi kita main sama sagu. Kalau buat pempek emang kayak gitu. Kalau dia sedikit lengket kita tambahin lagi sagu, tapi sagunya sedikit aja supaya dia nggak menempel atau lengket di talenan. Terus kita gini-giniin aja sampai bentuknya rata sesuai yang diinginkan. Jangan lupa ujungnya ditekan-tekan biar rapi. Setelah bentuknya udah rapi seperti ini, tinggal temen-temen masukin ke dalam wajan yang sudah panas. Nih, masukinnya seperti ini. Ulangi terus sampai jumlah yang teman-teman inginin. Adonan yang udah direbus nanti kita giniin ya supaya dia gak menempel. Biarin sampai mateng. Ciri pempek yang udah mateng biasanya nanti adonannya muncul ke atas ini, ke permukaan. Nah teman-teman, ini penampakan pempek yang udah rata di permukaan. Ini udah hampir mateng ya tandanya. Tapi pastiin dia ke permukaan agak lama supaya benar-benar mateng dan gak mentah di tengah. Nanti kalau udah seperti ini, semuanya udah ngambang ke permukaan, udah cukup lama, tinggal teman-teman angkat. Nah, ini dia penampakannya kalau udah masak tuh seperti ini ya teman-teman. Dia udah mengambang sempurna seperti ini ke permukaan. Sekarang tinggal kita angkat satu persatu. Angkat, terus kita tiriskan. Angkat, terus tiriskan. Sekarang kita akan membuat pempek kerupuk atau pempek keriting dari adonan yang sama. Jadi satu adonan ini bisa jadi berbagai macam jenis pempek ya teman-teman. Untuk membuat pempek kerupuk, kita pakai ini alatnya. Ini banyak jualnya di pasaran, tapi ini aku dapat dari mama aku. Nah sekarang, pertama-tama kita ambil ikannya, adonan ikan, taruh di dalam wadah seperti ini. Ini sambil kita tahan atau tekan ya, soalnya ini goyang. Terus tinggal kita gilas pakai ini. Gilasnya kayak gini ya teman-teman. Nih, kalau udah jadi seperti ini, kita ambil pakai sendok. Sendoknya terlebih dahulu kita masukin ke dalam sagu biar dia nggak lengket. Terus kita bentuk menjadi seperti ini. Kita angkat, terus tinggal kita masukin ke dalam wajan yang sudah berisi air rebusan seperti tadi ya teman-teman. Lanjutkan terus sampai jumlah pempek kerupuk yang sudah teman-teman inginkan. Misalnya pengen buat 10, 15. Kalau teman-teman gak nyaman ngelakuinnya di atas, bisa di bawah seperti ini ya. Karena pakai tangan dua seperti ini, dia lebih nyaman dan lebih mudah.
Kita giles seperti ini. Sampai adonannya seperti ini. Tinggal kita ambil pakai sendok yang udah dilumurin sagu kayak tadi. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia nih hasil pempek kerupuk atau pempek keriting yang udah hampir masak. Cirinya sama seperti pempek lenjeran tadi, dia akan mengapung ke permukaan seperti ini. Ditunggu sampai beberapa saat, nanti kalau dia udah mengapung dengan sempurna, baru teman-teman angkat dan tiriskan. Jadinya kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Nih, kalau yang kayak gini udah bisa kita angkat. Kita mau buat pempek kecil isi telur. Biasanya kalau di Palembang itu disebut pempek telur kecil-kecil atau pempek kapal selam, tapi versi yang amat sangat kecil. Masih dengan adonan yang sama. Oh ya, tadi aku lupa jelasin teman-teman, kalau untuk adonan itu menggunakan tepung tapioka atau sagunya 700 gram. Tapi untuk membentuk adonan kita perlu tepung tapioka atau sagu dalam jumlah yang berbeda. Jadi kita siapin tepung tapioka atau sagu dalam jumlah yang berbeda. Sedikit aja nggak apa-apa kok, bisa 300 gram, 200 gram. Itu fungsinya untuk membentuk supaya adonan nggak menempel dan tangan kita nggak lengket. Sama seperti tadi, tangan kita lumurin sagu. Kita ambil adonannya sedikit, terus kita ratain. Bentuk lonjong seperti ini. Kita colok di bagian tengah. Seperti ini. Kita ratain menggunakan tangan seperti ini. Adanya kita tekan ke dalam ya, sampai dia membentuk lubang seperti ini, tapi di bawahnya nggak bolong atau bocor. Kalau bikin pempek telur kecil-kecil itu harus benar-benar tangan dilumurin sama sagu supaya dia nggak lengket atau menempel. Kalau udah seperti ini bentuknya, tinggal kita isi pakai telur yang udah kita kocok lepas. Udah terisi seperti ini, tinggal kita tutup bagian atasnya seperti ini supaya dia nggak lengket. Tetap tangan harus dilumurin sagu ya teman-teman. Kalau bentuknya udah seperti ini, tinggal kita masukin ke air rebusan seperti tadi. Ulangin terus sampai adonan habis ya teman-teman. Ini dia hasil pempek telur kecil-kecil yang udah hampir matang. Sama seperti pempek-pempek yang sebelumnya tadi, kalau dia udah matang, dia akan mengapung dengan sempurna ke atas permukaan air ya teman-teman. Bentuknya kurang lebih seperti itu. Pastikan dia mengapung sendiri ya, jangan teman-teman senggol menggunakan sutil, takutnya nanti dia bocor. Kalau dia udah mengapung sempurna seperti ini, udah bisa kita angkat ya teman-teman. Itu contoh pempek telur kecil yang udah bisa kita angkat karena dia udah mengapung dengan sempurna. Angkatnya pelan-pelan, jangan sampai nyenggol pempek yang masih direbus. Takutnya nanti yang masih direbus bisa bocor. Alhamdulillah, ini dia hasil pempek ikan gabus yang sudah kita buat hari ini. Ini ada pempek lenjer, ini ada pempek kerupuk atau keriting, dan pempek isi telur, pempek telur kecil. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.